Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Harahap, mengajar di SMA Negeri 28 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat kesempatan melaksanakan uji kinerja Senin 19 Juli 2021. Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran ini saya dapat memberikan yang terbaik. Mari kita saksikan video pembelajaran uji kinerja Angkatan 1 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya melihat anak-anak semua ceria, sehat semua. Ya, mudah-mudahan semuanya kita jauh dari segala penyakit dan dimudahkan segala urusan. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Silakan anak-anak bisa memimpin doa. Dipersilakan siapa? Semuanya, sebelum mulai pelajaran, maka kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan nanti. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Ya, tentunya sebagai bangsa yang baik, sebagai warga negara yang baik, khususnya kita di bidang pendidikan, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak semua, di sini sudah kita lihat yang sudah melakukan presensi. Ada Muhammad Rafli, ada Kalista, ada Muhammad Haikal, ada Kusanti Purba. Ada anak-anak semua, tadi kegiatan presensi sudah kita lakukan, melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman sudah kita lakukan pada minggu lalu. Dan saat ini paling banyak kita lakukan adalah menguji bahasa. Dari tujuan pembelajaran itu dengan kegiatan ini dapat menguji instalasi, dapat menguji hasil instalasi. Jadi apapun nanti yang kita sudah install, sebaik-baiknya kita dapat mengujinya, apakah berhasil atau tidak. Nah, di materi pembelajaran ini salah satu yang baru selain minggu yang lalu, adalah bagaimana kita mengupdate data. Baik, di sini kita lihat tadi dari apa yang kita kerjakan di pretest, nilainya bervariasi, mulai dari ada nilainya 20, nilainya 60, 60, dan 100, dan mungkin yang lainnya masih sedang mengerjakan. Tidak ya. Kalau kan jika ya, ini jika, ini ya. Kalau jika tidak, maka sama kita copy dari atas ke bawah. Begin. Nah, terus di sini n titik koma. Di sini kita tulisnya ganjil. Ya, seperti itu. Itu yang minggu lalu sudah kita bahas. Lakukan yang berikutnya, ini ada materi. Ada materi yang harus semestinya sudah kita pelajari sebelumnya. Nih, saya putarkan dulu ya, sambil kita memahami. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Nah, yang perlu Bapak sampaikan dalam video ini sebenarnya, kalau kita lihat, ini bercerita sebuah big data ya. Boleh saya percepat sedikit? Nah, seperti ini. Ini di belakangnya
banyak sekali data yang dimunculkan. Saya kecilkan suaranya. Ini ada banyak data kalau diklik itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita minta. Ini adalah bagian dari pengolahan data. Nah, terus dari permasalahan ini itu ada kaitannya atau sangat erat kaitannya dengan bahasa pemrograman. Nah, ketika dia memilih pilihannya adalah celana, maka semua jenis celana itu akan muncul dan serta harga-harganya. Nah, itu salah satu kemudahan yang bisa kita lakukan dari bahasa pemrograman. Saya menggunakan handphone. Di depan saya ada alat. Ini saya asumsikan ada AC, ada pemanas ruangan, dan dia komponen. Bisa kita lihat nanti di layar, boleh sambil dilihat ya. Saya buka di layar saya isi alamatnya dulu. 192, terus 168, terus di sini 10, sesuai dengan yang ada di handphone saya. Kita play. Saya on-kan, dia lampunya hidup ya. Lampu hidup sambil kita lihat di layar, sambil kita bisa melihat di layar ini angkanya bertambah. Kelihatan ya, angkanya itu naik. 26,8, 27. Naiknya tentunya tidak cepat ya. Saya coba dekatkan supaya lebih panas. Ini 27,5. Ini adalah satu contoh gitu. Ketika kita belajar bahasa pemrograman, manfaatnya itu ada yang kita dapat. Jadi kita nanti bisa mengatakan bahwa suhu itu bisa kita ukur dari jarak jauh. Ini bisa menjadi sebuah alarm gitu yang bisa kita lakukan. Oke, saya matikan sekarang lampunya. Ini saya matikan di sini, kalian bisa lihat di layar. Nah, dia sudah mati. Statusnya menjadi on. Sekarang saya coba hidupkan gitu ya. Pendingin. Ceritanya AC ada di bagian sini. Bisa kalian lihat juga di layar. Itu 29,2, 29,1, terus 29, dan selanjutnya akan turun terus, dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat bahwa internet of things saat ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Microsoft Access itu kalau di kita, saya cukup tulis akses. ACC nanti akan keluar Microsoft Access. Oke, saya sudah buka sebelumnya. Kita pilih new semua. Kita langsung aja ya. Saya pilih blank database. Dalam soal nanti, dalam soal kita, itu nanti akan muncul, di LKPD-nya akan muncul berkaitan dengan database. Di sini ada namanya database 6. Boleh kita ganti menjadi data pertamaku. Penamaan boleh, bebas. Saya create, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya. Di sini ada sebuah tabel, secara otomatis Microsoft Access sudah menampilkan sebuah tabel. Tabel ini kita gantilah namanya. Kita desain view. Namanya kita buat coba jenis kelamin. Ada pertanyaan berikutnya, kenapa harus kita mulai dari membuat tabel jenis kelamin? Terus yang pertama gini, ketika kita di sekolah kita lah, jumlah siswanya sekitar 800 lebih orang, bagaimana kita mudah menentukan berapa laki-laki, berapa perempuan itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita buat dulu awal jenis kelamin. Data siswa itu kita coba urutkan. Yang pertama ada yang namanya NIS. Ada NIS, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada kelas. Kelas itu nanti dibagi lagi. Ada kelas angkatan, satu angkatan, ada kelas rombongan. Nah, kita mulai dari jenis kelamin tadi sudah ya. Yang kedua, kita buat kembali. Kita pilih create, nggak usah diisi dulu. Kita create, silakan dipilih create.
dibuka tabel. Ada yang terkendala atau ada yang tidak bisa membukanya? Bisa buka semua ya? Ada Nur Hamidah bisa kebuka? Bisa, Pak. Bisa. Putri bisa kebuka? Bisa, Pak. Nah, mudah-mudahan yang lainnya juga sudah bisa. Saya contohkan nanti ada beberapa, setelah itu nanti kita gantian mencoba ya. Tabel yang berikutnya, ini kan tadi tabel jenis kelamin. Terus kita klik tabelnya, kita pilih design view untuk mengganti namanya. Kita tulis sekarang itu kelas. Kelasnya kita kelas rombongan aja ya. Kelas angkatan. Kita tulis kelas. Di sini ID-nya kita tulis kelas. Kelas itu kalau di kita karena ada angka, ada teks, maka kita pilih short text gitu ya. Nah, beberapa minggu lalu juga sudah kita belajar tentang tipe data. Tipe data ini short text itu sebuah teks berupa tulisan, karakter, boleh huruf, boleh angka, boleh simbol. Short itu mungkin yang paling pendeknya. Kalau long lebih panjang, ada number nanti, ada number juga dan sebagainya di bawah. Tapi pada intinya akan kita gunakan sekarang baru mulai dari short text, ada nanti number, ada lookup value. Nanti kita lihat. Angkanya kalau kita menulis umpamanya 10 karena kita sudah sekolah rujukan, maka kita tulis 10.1 sampai dengan 10.7. Nanti kelas 11-nya itu ada kelas 11 MIPA, kelas 11 IPS, dan sebagainya. Nah, panjangnya nggak perlulah 255 karakter, cukup kita tulis mungkin 8 karakter. Tapi kalau 10.1, 10.2, 10.3, sayang banget kita menulis. Jadi kita tulis 3 karakter saja, karena semuanya kan kelas 10. Pertanyaan berikutnya di sini, boleh duplikat atau enggak? Karena ini adalah data untuk kelas, tidak boleh duplikat. Maka di sini dipilihnya yes, no duplikat. Selesai sudah ya, kita membuat kelas dan membuat jenis kelamin. Jenis kelamin tadi kita kelewat. Di sini fill-nya itu kita tulis lagi jenis kelamin. Apa sih fill itu? Fill name itu adalah sebuah penamaan gitu ya. Jadi penamaan dan atau pengelompokan. Jadi ada kelompok jenis kelamin, nanti ada kelompok yang lainnya. Jenis kelamin itu sudah pasti tergantung kalau kita tulisnya laki-laki atau L dan P. Kita tetap menggunakan short text, pendek saja. Cukup kita buat 10. Nanti kita tulis laki-laki, terus perempuan. Nah, cukup 10. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Ada tabel yang berikutnya, ini tabel yang mestinya kita create kembali, terus kita pilih tabel. Oke. Nah, di sini kita tulis namanya menjadi biodata. Biodata ya. Biodata dalam hal ini pasti biodata siswa. Siswa itu tadi kalau kita lihat sepintas itu nggak usah detail banget namanya. Kita mulai dari nomor. Data itu kita urutkan dengan nomor. Nomor itu boleh nggak dibuat auto number? Boleh. Tapi kali ini kita buat number saja. Kita tulisnya manual. Nah, long di sini panjang. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kalau integer itu berapa karakter, kalau long integer itu berapa karakter. Kita pilih yang integer saja, nggak usah banyak-banyak. Ini boleh nggak duplikat? Tidak boleh, nomor sebaiknya tidak terjadi duplikat. Terus kita awali, kita berikutnya ada NIS, nomor induk siswa ya. Nah, ini kita pastikan bahwa number. Terus kita buat integer.
Satu lagi adalah kelas. Di sini kelas. Kelas itu kan kelasnya 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, dan seterusnya. Tidak perlu dong kita menulis, jadi kita pilih lookup kembali. Kita pilih lookup kembali, kita next, sekarang kita pilih kelas. Kelas ini masih ada salah juga nih. Semestinya munculnya kelas. Kita cancel dulu kalau terjadi kesalahan. Kita lihat kembali kelas. Kelas di sini mungkin karena belum disimpan. Kita cek kembali. Kita cek kembali apakah sudah bisa. Kita pindah ke biodata. Sini kita cek lagi. Kelas lookup widget. Kita next. Kita pilih kelas. Nah, sudah muncul kelas ya, tadi karena belum disimpan. Next. Kita pilih kelas kembali. Next lagi. Finish. Kita simpan nih sekarang tabel biodata sudah tersimpan. Kita sekarang sudah punya 3 tabel biodata. Ada yang bermasalah? Iya, Pak. Pak, Baik. tapi maaf, tadi yang muncul masih ID gitu, Pak. Tadi saya bagian yang keluarnya itu ketinggalan. Boleh di-share screen. Nanti Nur Hamidah kelas. Kalau terjadi kayak gini, dipilih cancel, pindah ke kelas dulu. Kelas. Nah, ini sebenarnya tinggal di-save aja. Di-save, di file save di atas. Yang gambar disket ya, di atasnya. Nah, file save. Sudahkah? Nah, ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa. Kita buat lagi. Sudah ya? Itu sudah, pindahkan kelasnya. Kelasnya belum dipindah. Diklik kelasnya yang panah. Ah, itu panahnya, baru next. Ini dia tanya, kita diurutkan berdasarkan apa? Harus diisi. Diisi saja. Diklik yang ada panah ke bawah itu. Yang ada panah ke bawah, ya. Dipilih kelas. Yang kedua nggak ada. Langsung sekarang next saja. Di next. Di next kembali, karena memang kita belum mengisi ya. Belum mengisi. Ini nama file-nya kan kelas. Finish saja. Oke, yes. Karena kita menyimpan sekarang apa yang sudah kita kerjakan. Interface itu adalah sebuah antarmuka atau komunikasi yang memudahkan antara user dengan peserta. User dengan komputer. Boleh dipersilahkan yang mau share screen. Yang sudah siap. Putri atau Rifki Bujana. Supaya nyaman mengisi datanya, sekarang kita pilih semuanya create. Di menu filenya, klik create. Nah, diklik create itu nanti banyak menu yang kita lihat, mulai dari tabel, tabel design, query, query design, form. Diklik, ayo sama-sama kita klik form widget. Silakan tadi ini Putri ya. Putri silakan diklik form widget. Nah, tabelnya, tabel yang kita mau pilih itu biodata. Yang lainnya pastikan di tab query, pastikan bahwa yang terpilih adalah biodata. Nah, kita pindahkan semua field yang ada itu ke sebelah kanan. Yang panah 2 aja biar sekaligus. Oke. Nah, terus kita klik next. Kita klik next. Di sini ada beberapa tampilan. Boleh menggunakan kolumnar, boleh menggunakan tabular, boleh juga menggunakan justify. Tergantung kita maunya seperti apa. Tapi standarnya orang itu lebih banyak menggunakan kolumnar ya. Nah, kita pilih sekarang kolumnar kan bacanya ya. Baru kita pilih next.
Next. Sudah pilih next? Kalau ada yang lain terkendala, Sudah, silakan disampaikan. Kalau di sini ada dua pilihan lagi, ada open the form, apa tuh bacanya? To view or the informasi. Nah, terus ada di bawahnya modify the form design. Karena kita mau masih merubah-rubah kan, merubah-rubah tampilannya, maka kita pilih modify. Kita pilih modify, terus kita finish. Ulang lagi. Kayak kita bikin kotak, udah kotaknya gitu aja. Nanti kotaknya otomatis menyesuaikan. Record navigasi, record operasi, maaf. Record operation. Add new record kan? Ini untuk menambah ya, Pak? Ya, menambah. Next. Itu picture, coba picture, nggak usah pilih teks. Kan beda-beda tuh. Picture, sekarang pilihnya picture, coba next. Atau show picture dulu. Klik show picture di bawahnya. Oh, picture. Oke. Nah, nggak apa-apa. Oh, Coba ini cari. gambar-gambar yang bisa di... Silakan dicoba cari aja, ada yang pas nggak? Ada mestinya sih. Gambarnya add, ada nggak? Add data. Ya, ada itu ada add tadi. Ke atas, ke atas. Save Ada with save, form. ada nggak ada ya? Ya sudahlah, coba show picture-nya dihilangkan. Show picture-nya hilangkan. Dan di unklik. Nah, coba next saja. Oh, go to new, benar. Pilih go to new. Kan membuat yang baru kan? Nah, itu diklik. Next. Gambarnya nanti sudah dikasih tahu sama dia. Next. Ini boleh diganti komennya, boleh enggak. Kalau kita membuatnya banyak, sebaiknya diganti supaya nanti nggak lupa. Tambah saja namanya. Ada yang bermain lampu ya? Ini. Oke. Oke. Ada ya? Nah, buat berikutnya. Finish. Ya, tombolnya beda. Nggak apa-apa. Dan sekarang diblok semuanya. Oke, Pak. Sudah diblok Terus semua. arrange ya, Pak? Ya, pilih tabular. Iya, tabular. Oke, jadi sama semua kan? Sekarang di open. Nah, open. Kayak Pak udah muncul formnya. Di add dulu. Pilih tambah. Tombol tambahnya pilih dulu. Nah, itu. Berarti kan dia kosong. Sebenarnya sama dengan new sih. Kita isi. Oke, dipilih simpan. Cara mengerjakan LKPD-nya. Yang disuruh di sini adalah kita langsung ke pertanyaan. Tulis langkah-langkah membuat tabel pada Microsoft Access. Coba kita kerjakan sama-sama dulu. Saya coba bantu. Kan kita bisa lihat Microsoft Access tadi, mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama, itu kita pastikan bahwa kita sudah ada pada Microsoft Access. Langkahnya sederhana ya. 1, klik masuk pada MS Access. Sorry, salah tulis.
Harus masuk dulu ya, nggak mungkin nggak masuk tiba-tiba bisa membuat tabel. Nah, yang kedua, kita membuat database. Database-nya dulu kan dibuat ya tadi ya. Yang ketiga, setelah membuat database, baru kita membuat tabel. Kalau membuat tabel, pada saat kita buka secara otomatis tabel yang pertama itu muncul. Nah, kita buat tabel yang pertama, dan setelah di tabel pertama, kita lanjutkan dengan mengganti atau mengganti nama tabelnya. Untuk mengerjakan LKPD keterampilan, perhatikan mulai dari keselamatan kerja. Tugasnya, petunjuk mengerjakan tugasnya silakan dipahami dulu. Ada membuat kelompok yang pertama, pelajari dari paparan yang kita lakukan dari yang tadi, buat perwakilan nanti untuk mendiskusikan dan menyampaikan di depan kelas. Tugasnya seperti ini. Ada seorang tata usaha lah barangkali ya, di sini SMA Makmur Sejagat, disuruh membuat database siswa. Diharapkan nanti Pak Martono dapat itu menambah data, menyimpan data, menghapus data, dan satu lagi mencari data, maju dan mundur. Nah, silakan nanti dibuat sesuai dengan tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan Haikal, bagaimana mengerjakan LKPD-nya dan tugasnya tadi seperti apa? LKPD keterampilan itu sama apa yang udah kita pelajarin dan buat dari awal, kayak menambah data, menyimpan data, menghapus data kan. Jadi saya juga udah buat, kalau misalkan kalian udah ngikutin dari yang awal, sebenarnya kalian udah nyelesain LKPD keterampilan. Kurang lebih kayak gini sih Pak, untuk yang saya buat. Jadi nah, bisa, ini sudah bisa ya? Data. Terus bisa save, atau add, atau delete. Delete-nya sudah bisa? Sudah Pak, delete. Dan langsung nyambung ke tabel biodata. Oke, jadi tinggal satu ya. Sekarang kita coba buktikan kalau nambah, Haikal. Menambah. Nah, kita add 218. Bahkan ini Islam ini juga udah brown supaya dalam formatting gampang, buat nge-sort juga gampang, laki-laki sama perempuan. Laki-laki kelasnya saya buat sampai kelas 12 IPA 5. Ya Pak. Sampai 12 IPS. Sampai 12 IPS ya? Ya, itu saya. Oke. Jadi saya milih misalkan. Ya, coba dipilih dulu salah satu. Sudah Pak. Apakah sudah bisa disimpan? Ini udah saya save. Oke, sudah bisa ya. Ini kita bisa nilainya, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 80. Dari jumlah partisipan kita mungkin ada gangguan di internet sehingga hasilnya baru muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar supaya semuanya hasilnya muncul. Ada yang mau mencoba menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan dari apa yang sudah kita dapat pengalaman belajarnya. Untuk pengalaman saya sendiri dalam mengolah data, untuk mengurutkannya menjadi lebih mudah, Pak. Karena pertama kali penggunaannya, terus diajarinnya juga cukup mudah, terus jadi cepat gampang dimengerti. Kalau misalnya ini digunain untuk ngurutin dari daftar nama siswa yang ada di sekolah, itu jadi lebih mudah, Pak. Bisa diurutkan dari kelasnya dan ataupun jenis kelaminnya. Baik, terima kasih Nur Hamidah. Barangkali masih ada lagi teman yang lain yang mau menambahkan. Jadi kita udah belajar database. Tadi juga udah dijelasin database itu apa. Kayak database itu kayak kita mengolah sebuah data, kumpulan data yang tadi kita pelajarin itu, mengolah data biodata siswa yang mudah dan pasti semua orang punya aplikasinya, karena ketika menginstal Microsoft Word udah ada aplikasinya, yaitu Microsoft Access. Apa sih manfaat dari belajar database? Tadi kita belajar dan bisa kita belajar database, kita bisa mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti
lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk disortir ataupun ditemukan. Dan dengan belajar database, kita juga mencegah terjadinya duplikat data, maupun adanya inkonsistensi seperti penulisan dan lain-lain. Makanya tadi di kelas jenis kelamin kita menggunakan yang namanya combo box, tidak mengetik secara manual. Selain itu, tadi kita juga udah belajar buat button, jadi kita mempermudah proses penyimpanan, proses untuk meng-add, untuk menghapus data, ataupun navigasi next dan back. Itu sih Pak yang sudah kita pelajarin hari ini. Baik, terima kasih Haikal. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, anak-anak semuanya, juga bisa memahami ya. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya tambahkan gitu dari apa yang disampaikan oleh Nur Hamidah dan Haikal tadi, bahwa manfaat yang kita dapat gitu dengan belajar mengolah data itu salah satunya adalah mempermudah pekerjaan kita. Walaupun sebenarnya database-nya kita belum sampai ke query, belum sampai dengan mengurutkan, belum sampai dengan mencari. Tetapi secara garis besar, tadi kita sudah pahami bersama bahwa mengolah data itu yang paling sering digunakan adalah menambah, menyimpan, terus menghapus, next, dan back. Nah, itu yang paling sering. Walaupun nanti masih ada kita pelajari query, mengurutkan, dan sebagainya. Kita akan lakukan kembali di pertemuan yang berikutnya. Semoga semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi key, ini menjadi key, kata kunci, maka ini kata kunci juga jenis kelamin. Kelas ini nanti akan terhubung dengan ini, dan jenis kelamin nanti terhubung dengan ini. Jadi konsepnya, ketika suatu saat kita mencari sebuah data, maka ketika kita klik kelas 10, maka 10 semua yang keluar di data ini, dan sebagainya. Jadi, kalau yang tadi dicontohkan Bapak di saat video, ketika saya menulis celana, maka celana semua yang keluar. Konsepnya sama, ketika saya memilih kelas, maka kelas yang keluar. Kayak contohnya nanti tadi kan ada kita tulis itu 10.1. Maka data yang ada hubungannya dengan 10.1 itu akan ditampilkan semua. Ya, mungkin ini bisa kita lakukan di pertemuan yang berikutnya. Yang penting kita paham dulu bagaimana mengelompokkan tabel. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebagai bentuk rasa terima kasih kita sudah melaksanakan kegiatan, saya persilakan ada yang memimpin doa. Yang sudah menghadiri pelajaran kita hari ini dengan Pak Arif. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dan dapat kita gunakan di masa depan nanti ataupun di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Saya berikan kepada. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Ada beberapa hal sebelum kita mengakhiri pelajaran ini yang perlu Bapak sampaikan di kondisi kita saat ini yang sedang PPKM darurat, di mana kita semua diminta untuk tidak keluar rumah kecuali yang sangat penting dan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain lagi. Harapan kita semuanya, mari sama-sama menjaga protokol kesehatan, sehingga kita semua terlindung dari yang saat ini banyak beredar di masyarakat, yaitu COVID-19. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua.
Apabila video pembelajaran ini masih ada yang kurang tepat, mohon masukannya untuk menjadi perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.